Terima kasih jazakumullah khairan pada Habib Muhammad Amin yang sudah sudi meluangkan waktu kemari ke Pondok Pesantren Ahlul Irfan. Sebagaimana kita sudah biasa kalau ada ulama-ulama ya dari luar, saya sendiri berusaha menjumpai silaturahim dulu ke tempatnya di mana beliau ada jaulahnya. Setelah itu saya memohon untuk kehadirannya ke Pondok Ahlul Irfan. Dan sudah banyak dari ulama-ulama yang dari Yaman, dari Menjir Rasul atau juga masyayikh, juga dari Mekah Al-Mukarramah, termasuk Habib Basim Al-Abbas, termasuk juga Syekh Muhammad bin Ismail Al-Zain, sudah dari Yaman dan dari Mekah. Alhamdulillah pada malam ini kita kerawan ulama yang ada di Madinah ya, jadi kita bisa istifadah mengambil ilmunya dari mereka, dari beliau. Jadi sudah dari Haramain juga dari Al-Yaman. Alhamdulillah. Seperti biasa kalau ada masyayikh atau asada dari kharijil bilad bisa membuka pertanyaan. Barangkali ada teman-teman yang mau menanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, ada teman saya yang bertanya pada saya bagaimana yang taubatnya orang yang taubat terus maksiat lagi, lalu taubat lagi terus maksiat lagi. Apa Allah akan tetap menerima taubat seorang itu? Dan yang kedua, bagaimana sih agar kita bisa menjadi seorang yang taubat dan nasuha? Nomor 3, bagaimana sikap seorang anak apabila melihat orang tua melanggar syariat seperti meninggalkan sholat Jumat, tidak puasa dan tidak melaksanakan sholat, padahal sudah diingatkan tetapi tak melakukan, bahkan menolak dan mengucapkan biarlah bapak seperti ini, tapi kamu jangan meniru bapak. Terus bagaimana seorang anak menanggapi hal seperti itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang pertama adalah kita taubat dari satu maksiat terus kita jatuh lagi, taubat jatuh lagi, taubat jatuh lagi. Tidak masalah meskipun kita jatuh sehari semalam 70 kali bahkan 100 kali, karena Allah Subhanahu Wa Taala namakan dirinya Tawwab. Mubalaghah dari kalimat taubat. Wa tawwab artinya menerima taubatnya hamba tersebut meskipun sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Cuman pertanyaan pertama berhubungan dengan pertanyaan kedua, yaitu taubatan nasuha. Kita ingin keluar dari maksiat yang sering kita kerjakan, bagaimana caranya? Pertama, harus kita ngambil beberapa langkah yang sehingga langkah tersebut dapat membantu kita untuk betul-betul dapat level taubatan nasuha. Pertama, jauhin sebab. Sebab itu harus segera ditutup. Maksud kita apa sih? Misalnya yang sering populer zaman sekarang, kata anak-anak muda ini senang nonton film-film yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini buat hati jadi gelap, buat wajah jadi gelap. Bukan mandang warna, tapi nur di wajah tidak ada. Waliyahulillah. Nah, sekarang bagaimana sekarang? Tutup sebab dulu. Sebab yang buat kita bisa membuat video tersebut karena kita download aplikasi ini dan lain-lainnya, misalnya itu kita hapus dulu. Itu syarat pertama. Harus seluruh sebab yang kita diperlukan dengan maksiat tersebut dulu harus kita jauhi. Tapi kalau kita sebab yang tidak kita jauhi, kita pakai terus,
Bahkan kalaupun butuh kita tinggalkan HP kita yang pakai internet, kita pakai HP yang biasa, wajib. Supaya apa? Supaya mendukung kita untuk bertobat. Yang kedua, dekatkan diri kita dengan saudara kita yang bisa mengingatkan kita. Yang ketiga, butuh guru secara khusus didik dia dan harus jujur kepada dia. Untuk apa tujuannya? Memantau dan membantu anak murid tersebut atau orang tersebut keluar dari namanya lingkaran Abdulumatul Iblis, lingkaran kegelapannya iblis. Karena tidak mungkin masuk ke lubang tersebut kecuali gangguannya iblis. Dan insya Allah dengan usaha-usaha ini, insya Allah kita akan ada perubahan. Meskipun kita tetap kadang jatuh, tapi ada perubahan lama-kelamaan. Tutup sebab, tidak boleh ada sebab dikerjakan lagi setelahnya itu. Yang kedua, cari teman atau guru yang mantau kita secara khusus. Yang ketiga, harus jujur. Sama kayak satu orang di hadis di Bukhari, satu orang telah mengerjakan maksiat apa? Bunuh orang. Berapa yang dibunuh? 99 orang. Kemudian tanya kepada satu orang alim, apakah ada pintu tobat bagiku? Aku telah bunuh 99 orang. Tapi orang alim ini tidak bukan orang yang punya alim ahli ma'rifatillah. Dia hanya sebatas ilmu aja dia paham. Makanya jawabnya dia saklek. Kamu sudah bunuh 99 orang, awas tidak ada pintu lagi tobat buat kamu. Akhirnya apa dibilang? Ambil pisau dibunuh orang alim, dipaskan 100 kalian. Kemudian setelah 100 bunuh 100 orang, tanya kepada orang alim lain lagi. Orang alim yang punya al-ma'rifah billah, punya akal dalam jawabnya. Dia bilang apa? Dia bilang, anak sudah bunuh 100 orang, apa ada pintu tobat buat anak? Siapa yang menutup pintu tobat antara kita sama Allah SWT? Pintu tobat bagi dia tetap terbuka. Akhirnya apa? Tobat dia di tangannya orang alim tersebut, kemudian dianjurkan oleh alim tersebut untuk keluar dari kampung sini, karena sudah kampung su namanya, perkampungan yang buruk, yang ngajak dia selalu untuk maksiat. Keluarlah kamu dari kampung ini, pindah ke kampung sebelah sana. Itu banyak anak pondok, banyak anak orang-orang soleh, kamu kumpul tempat dia. Karena pengaruh. Sebab rata-rata 99% ini sebabnya maksiat itu pengaruh lingkungan, pengaruh teman, pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial. Ini 99%. Sampai pribadinya dia. Akhirnya apa? Keluar dari kampung tersebut, di perjalanannya dia datang Israel, dicabut nyawanya. Perjalanannya dia untuk taubat. Keluar dari kampung yang maksiat kepada kampung yang taat. Akhirnya apa? Allah merintahkan kepada malaikat. Karena datang dua malaikat. Satu malaikat azab akan ngambil dia, akan masukkan neraka jahanam. Ada malaikat rahmat akan ngambil dia, masukkan surga. Terjadi perdebatan antara dua malaikat. Ini untuk bukan dia maksiat. Sudah bunuh 100 orang, sudah mengerjakan begini, mengerjakan begitu. Katanya malaikat rahmat, tetapi dia sudah keluar dari kampung ini akan tobat kepada Allah SWT. Akhirnya mereka berdua, malaikat ini tanya kepada Allah, bagaimana menghukuminya hamba ini? Katanya Allah, lihat lebih dekat ke kampung yang taat atau kepada kampung yang maksiat, yang penuh dengan maksiat. Akhirnya apa? Akhirnya setelah diukur ternyata lebih dekat dengan kampung yang lebih taat dengan ukuran apa? Sejengkal. Diampuni sama Allah, dosanya dimasukin surga. Selama kita ada keinginan untuk tobat dari satu maksiat, terus ada usaha. Kalau cuma keinginan ada cukup, ada usaha. Jauhin seluruh teman-teman yang dulu buat kita masuk ke lubang tersebut. Itu syarat asas itu. Syarat nomor 1 yang harus kita kerjakan. Yang kedua, tutup seluruh sebab. Kalaupun tidak perlu tidak megang HP, misalnya maksiatnya masih panjang dari tiba-tiba dari Allah Taala, itu tutup kita semua sebab. Tidak usah pakai HP lagi. Atau pakai HP dari internet sama sekali. Terus yang ketiga, cari teman untuk selalu mengingatkan kita, untuk bantu ingat kita kepada Allah SWT. Jadi, karena iblis tidak akan lepas kita dengan mudah. Kalau sudah di dalam kompetihi, dalam genggamannya iblis tidak akan lepas dengan mudah. Dan insya Allah dengan perkara jujurnya dia kepada Allah SWT, usahanya dia ini semua akan dapat bantuan Allah SWT. Keluar dari maksiat yang dia sumpah dari situ atau dia sedih di situ.
Ya pertanyaan yang kedua, kalau ada orang tua kita nggak sholat, maksiat, nggak sholat, atau bahkan mengerjakan perkara yang haram lainnya dan lain-lainnya, sedangkan dengan dia mengucapkan ucapan-ucapan semacam itu, bagaimana sikap kita? Pertama, kita sebelum menasehati orang tua kita untuk kembali kepada Allah, untuk taubat, untuk sholat, itu kita minta dulu kepada Allah SWT. Ya Allah, gerakkan hati anak punya Abah untuk kembali kepada syariat-Mu. Sebab kalau kita usaha dengan badannya kita, dengan perkataannya kita, dengan pola pikir kita, dengan ilmunya kita, tanpa kita minta dulu bantuannya Allah SWT, mustahil bisa berubah. Yang kedua, kita banyak tabarruk, kita banyak usaha di malam itu nangis, kita minta sama Allah. Kalau lebih utama lagi, kalau kita tawassul dengan Nabi Muhammad, ya Allah, aku minta dengan perkataan Nabi Muhammad, rubah anak hatinya orang tuaku ini, kembalikan dia kepada jalurmu ya Allah. Setelah itu, perihal yang kedua yang kita kerjakan. Apa perihal yang kedua? Tidak berhenti-berhentinya sang anak untuk menasihati orang tua dengan lemah lembut. Wajib dengan apa? Dengan lemah lembut dan dengan hormat. Tidak boleh di zaman sekarang main kekerasan. Sebab kekerasan zaman sekarang akan datangkan efek samping negatif lebih besar daripada positifnya. Walaupun tafadhal ghalidhan dan fadhu min hawli. Faqula lahu qawlan layyinan. Karena 100% orang tuanya itu lebih ringan daripada Fir'aun. Kalau Allah katakan kepada Musa dan Harun, qula lahu qawlan layyinan. Bagaimana dengan orang tuanya kita yang cuma sebatas dia maksiat, bukan kita anggap sebatas perkara sepele, maksiat yang besar meninggalkan sholat. Cuman kita tetap berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan putus hubungan kita dengan Allah sebelum nasihatin orang tua. Yang kedua, jangan putus untuk menasihatin orang tua. Yang ketiga, usaha yang terakhir, yaitu kita cari siapa kira-kira dari ulama atau orang soleh yang didengarkan perkataannya oleh orang tua kita. Misalnya bulan demi bulan kita datangin dia untuk minta tolong kepada dia akan menasihati orang tua secara khusus, secara lemah lembut. Mungkin tak ada kita katakan oh ya sudah, ya. Terima kasih sebenarnya Habib meluangkan waktu ke sini ya, dengan harapan kita juga bisa hadir ke Madinah ikut dari beliau, seperti hanya kita mendatangkan ulama-ulama yang dari Yaman, dengan harapan kita atau anak cucu kita bisa mencari ilmu juga ke Yaman, juga dari ulama Mekah, dari Mekah, mudah-mudahan juga kita sampai ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana, wa qarabatil lana fi dinina, ma'alil unsa wa daka, Rabbi waffiqna wa waffiq kulli ma ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزقني كل حلالا دائما، وأهل أشياء العلماء، نهضى بالخير ونفى كل ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واغفر عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر عنا أكرم من ستر، والصلاة الله ترشد المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب الفعل للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرام. الفاتحة.